jauh dari terangnya, tak tahu arah menuju malam. Dia cari selamatkan kami, beri hidup baru di dalam Kristus. Dipanggil jadi muridnya, diperlengkapi, diberi penghibur. Dia janji kan terus sertai, kelak dia kembali sesuai firman-Nya. Kami utusan Kristus, dipercayakan layanan. Kami berbicara dalam nama Kristus, berdamailah dengan Allah. Bila kau terus keraskan hati, tolak Injilnya, terus melawannya, dengar dia lembut memanggil. Jangan kau tunda, sekarang waktunya. Jadilah utusan Kristus, terima pelayanan darinya. Bawa berita pendamaian pada mereka seteru Allah. The ambassadors for Christ and His kingdom, take the task from God above. Carry the good news to all tribes and nations. Be reconciled to God through Christ. Kamu utusan Kristus, setia beritakan Injilnya.
Ya Bapak Ibu ya, dan ini sebagai apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang sudah datang on time. Kita akan mulai, kita akan mempersiapkan diri kita, tetapi sebelumnya saya akan membacakan announcement atau pengumuman serta rundown dari acara seminar kita pada pagi hari ini. Ya, pengumuman pertama adalah Bapak Ibu, setelah seminar ini kami sangat berharap kepada Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi di link yang akan nanti diberikan. Ada barcode-nya di layar nanti atau di layar televisi ya. Jadi Bapak Ibu bisa scan. Lalu yang kedua, materi seminar akan diberikan kepada Bapak Ibu ketika sudah mengisi form evaluasi. Waduh, ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ini dilewatkan ya oleh peserta. Padahal ini adalah penting buat kami panitia untuk mengevaluasi dan mengembangkan berjalannya seminar selanjutnya. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk diisi form evaluasinya. Lalu yang ketiga, ikuti akun sosial media SDH Kupang untuk mendapatkan informasi seminar selanjutnya. Kalau Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu mendaftar dan akhirnya diterima menjadi keluarga Sekolah Dian Harapan, itu ada selalu diinformasikan bahwa setiap tahun ada 4 seminar orang tua yang akan diberikan kepada kita. Dan kami berharap dari 4 itu 2 wajib diikuti oleh orang tua. Nah, ketika Bapak Ibu di dalam rangkaian 4 seminar ini tidak pernah mengikuti seminar, padahal sudah komit di awal akan mengikuti 2 dari 4, kami akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua tersebut. Ya, menanyakan komitmen yang sudah dibuat di awal waktu mendaftarkan dan kami menerima anak Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah untuk peserta yang menginginkan e-sertifikat dari seminar ini, silakan menghubungi admin di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu, seminar ketiga ini ada WhatsApp group orang tua para peserta. Jadi kalau Bapak Ibu ingin e-sertifikat, silakan menghubungi tim admin sebagai panitia dari seminar ini. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu ada webinar Love is Discipline yang dapat diikuti oleh orang tua. Ada webinar Love is Discipline yang dapat diikuti oleh orang tua. Lalu yang keenam ada webinar Bridging the Gap Youth LGBTQJA plus Sex Education by Ibu Charlotte dan Pendeta Yakub Trihandoko. Nah, ini online, Bapak Ibu bisa mencatat waktunya, Bapak Ibu bisa mengikuti via Zoom yang akan diadakan pada hari Sabtu 11 Februari jam 20 sampai jam 22 WITA. Silakan Bapak Ibu, itu berarti hari ini ya Bapak Ibu ya. Ya, demikian pengumuman yang akan yang diberikan pada hari ini. Lalu nanti di akhir akan ada giveaway ya. Seperti biasa akan ada giveaway Wheel of Name bagi Bapak Ibu yang bertanya. Bapak Ibu sekalian, ketika pembicara kita nanti menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa bertanya melalui link WhatsApp. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp tersebut. Nanti panitia akan menampilkan di layar pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Hanya demikian saja untuk pengumuman kita
kita akan masuk ke dalam rundown. Kita akan welcome narasumber kita setelah opening prayer, lalu akan ada pemaparan materi narasumber sekitar lebih kurang 50 menit, lalu ada Q&A. Nah, ini hasil evaluasi Bapak Ibu ya. Kalau di seminar-seminar sebelumnya ada evaluasi dari Bapak Ibu yang menginginkan Q&A-nya diperpanjang, jangan setengah jam. Nah, ini tadi tujuannya untuk Bapak Ibu isi link evaluasi ya. Lalu di seminar kali ini kami memberi waktu untuk Q&A itu 55 menit, jadi cukup panjang. Semoga pembicara kita tidak keteteran ya, ya Bu Vini ya. Lalu nanti kita akan ada closing statement, lalu pemberian cenderamata dan closing prayer yang akan dipimpin oleh salah satu orang tua, begitu ya. Jadi Bapak Ibu siap-siap ya, saya tembak dari depan ya. Waduh, udah deg-degan duluan. Jangan pulang duluan ya Bapak Ibu ya, karena mau ditembak untuk berdoa gitu ya. Ya, kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu untuk masuk ke dalam seminar orang tua pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati, kita tundukkan kepala, mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita akan buka dengan lagu. Mungkin lagu ini belum terlalu dikenal atau belum terlalu familiar buat kita semua, tetapi saya suka liriknya. Begitu ya, alangkah baiknya bahwa ketika kita bangun, ketika kita memulai hari, kita mulai dengan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur atas kecukupan, kita bersyukur atas pekerjaan, kita bersyukur atas kasih sayang dari sanak keluarga, kita juga bersyukur atas alam, kita bersyukur atas hujan ya Bapak Ibu. Lalu di lagu ini juga di liriknya dikatakan kita juga bersyukur atas suka dan duka, karena kita tahu di dalam duka pun, di dalam kesakitan pun kita yakin bahwa Tuhan ada di sana menyertai kita. Mari kita menyanyikan lagu ini, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur padamu ya Allah, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Cukupkan dari kasih-Mu. Syukur atas pekerjaan, atas pekerjaan. Syukur kasih sayang. Syukur atas bunga mawar, atas bunga
Masih tetap berdiri, saya undang kepada koordinator LST, Ibu Esti, untuk pimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita semua tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Engkau kerjakan atas hidup kami. Ya Allah, pemilik kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat cuaca yang Kau berikan, hujan yang Kau curahkan, dan juga cuaca cerah yang sudah Engkau mulai kirimkan di pagi ini, agar para orang tua bisa hadir dan mengikuti seminar. Kami mengucap syukur buat para orang tua yang sudah Tuhan kirimkan, untuk bersama-sama kita boleh belajar bagaimana mendidik setiap putra-putri kesayangan Allah yang sudah Tuhan kirimkan hadir di tengah keluarga kami, hadir di sekolah ini. Tuhan, kami mengucap syukur juga buat pembicara yang sudah Tuhan kirimkan, untuk kami boleh belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai siapapun yang Tuhan hadirkan. Tuhan, kami serahkan waktu ini selama 2,5 jam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari 280-an peserta yang sudah mendaftar, Tuhan mau kirimkan, Tuhan mau gerakan hatinya untuk sama-sama kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan mau buka pikiran kami, telinga kami, agar kami boleh memiliki telinga seorang murid dan hati yang siap dibentuk akan kebenaran yang akan Tuhan bukakan bagi kami hari ini. Kami serahkan waktu ini Tuhan pakai, Tuhan memberkati semua yang hadir, memberkati semua yang melayani, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan materi. Ini doa kami Tuhan, biarlah ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami membawa berkat Tuhan yang akan kami praktekkan dalam keluarga kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Esti. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita olahraga sedikit ya. Ini kita kan keluarga SDH ya, Sekolah Dian Harapan Kupang. Yang juga seminar ini sebenarnya dibuka buat Bapak Ibu yang sudah kenal SDH untuk ikut. Tapi mostly itu prioritas diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah kalau dibilang keluarga, kalau misalnya tidak kenal gitu ya, tidak kenal kan biasanya enggak keluarga ya, jadi stranger gitu ya. Jadi Bapak Ibu mumpung sudah lumayan banyak nih ya, tadi saya mau buat tapi masih sedikit begitu ya. Jadi karena kita sudah kelihatan banyak, Bapak Ibu kan tadi lagu kita itu temanya syukur. Jadi Bapak Ibu saya kasih tugas, saya kasih tugas minimal 3-5 orang kunjungi Bapak Ibu atau peserta yang Bapak Ibu sama sekali tidak pernah sapa, tidak pernah kenal. Lalu katakan saya bersyukur bla bla bla. Saya bersyukur apa? Minimal 3 loh Bapak Ibu ya. Jadi hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu kalau itu sudah 3 ya. Jadi silakan Bapak Ibu saya kasih waktu 1-2 menit. Ya, saya bersyukur apa? Yang belum dikenal sama sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan bestinya. Ya, kita memperluas link kita, jaringan kita ya. Minimal 3-5 Bapak Ibu. Ya, kalau sudah 3 boleh duduk. Ya. Ya, kalau kita itu anak-anak kita apalagi yang remaja kalau disuruh begitu ya bukan hanya tanya kabar Bapak Ibu, tanya nomor WhatsApp gitu ya. Gitu ya. Tanya nomor Instagramnya lagi begitu ya. Kita akan mulai dengan memperkenalkan pembicara kita yang sudah diterbangkan Bapak Ibu dari Karawaci. Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat pembicara spesial kita, udah jauh-jauh ya, kemarin beliau sudah mengisi dari
SMP, SMA, lalu guru itu di edukasi, masih terkait dengan sex education. Nah sekarang Bapak Ibu sebagai partner kami berharap melalui materi ini Bapak Ibu diperkaya, dan Bapak Ibu saya mendorong, saya mengencourage Bapak Ibu waktu sudah mendapat ini, dan biasanya kan berkobar-kobar ya, berapi-api. Oh iya ya, itu aku ingat itu. Wah, aku ini ditegur. Bapak Ibu dilakukan ya, gitu ya. Kan biasanya berapi-apinya di sini begitu. Waktu di rumah bertemu dengan realita, aduh ini bagaimana ini membicarakannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong ini menjadi pembelajaran buat kita, tetapi juga komitmen untuk melakukannya di dalam parenting kita. Siapakah pembicara kita pada pagi hari ini? Ya silahkan, ada foto keluarganya loh ya. Silahkan Bapak Ibu mungkin foto keluarga ya, nanti dikira single loh. Nanti ada yang minta nomor WhatsApp parah ini nanti ya. Ya, nah Bapak Ibu pembicara kita itu sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, bernama Vini Chen, STH MPD. Beliau adalah tim pengembangan kurikulum dan guru dari Head Office SDH Lentera Kupang. Jadi beliau ada di Karawaci, Tangerang Selatan. In case Bapak Ibu kurang tahu ya di mana itu Karawaci. Lalu beliau juga pengurus MPK, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Ibu Vini sudah berkeluarga, dan yang paling penting Ibu Vini adalah seorang ibu buat seorang anak remaja yang bernama panggilannya JJ. Wih keren ya, saya suka itu Bu. Nanti nama anak saya panggil inisial juga Bu. Lalu yang pasti bersuami satu Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur ya pembicara kita ini waktu memberikan parenting, Ibu Vini juga sedang terus mempraktekkan parenting beliau. Jadi kita sama-sama akan belajar dari Ibu Vini terkait dengan sex education. Mari kita sama-sama welcoming Ibu Vini, saya persilahkan. Ya, emak-emak shortcut langsung ya. Padahal ada tangga kan ya. Emak-emak kebiasaannya kan cepet kan ya, jalan tengah udah langsung ya. Ya kelihatan ini ya, walaupun udah jauh dari rumah tapi natur emak-emaknya ya. Nah, anak saya kelas 9, saya mau katakan waktu saya berada di sini pun hati saya penuh doa untuk dia ya. Anak kelas 9 sudah punya kamar sendiri benar. Ya, kita punya aturan, tapi dia juga punya satu kekuasaan di tangannya, yaitu gadget itu ya. Nah, sudah ada aturannya tapi kita pun penuh doa. Bagaimana ya apa yang dia lihat ya, apa yang membentuk dia ya. Saya tidak tahu hati Anda waktu datang, apakah kondisi anak Anda masih dalam tahap perkembangan yang umum, ataukah waktu Anda mendengar topik ini ada satu masalah besar yang sedang Anda hadapi ya. Mungkin ini juga baru pertama kali kita ketemu, tapi saya pikir kita punya satu kesamaan ya. Rasa kasih yang besar pada anak kita, tapi juga kedua, kebingungan yang maha besar di masa yang tidak mudah ini. Ya, saya akan hari ini kita akan ngomong tentang kebenaran. Mungkin waktu kita dengar judulnya, yang langsung kita fokus itu kata apanya? Kata seksnya ya, gitu ya. Nah, saya juga berulang kali dengan Bu Esti itu meneliti judulnya supaya walaupun sekali lihat, tapi ada hal krusial yang menjadi pesan utama kita di sana. Kalau orang sekilas lihat langsung, wah ini ngomong tentang seks ya. Tapi ada kata kunci di sana, kebenarannya. Kalau ngomong tentang seks itu yang apa adanya itu, saya pikir kita kalah ya. Yang menang itu mana? Film-film ya, drakor-drakor, dracin-dracin ya. Anda nggak usah kesini kan ya, benar ya? Ibu-ibu pura-pura ini ya. Anda pengikut dracin atau drakor, atau sekarang Thailand apa itu? Drathai ya, drama Thailand ya. Nah, tidak perlu di sini, tetapi kata kuncinya adalah apa? Kebenaran.
kebenaran tentang seks, seksualitas ya. Ada beberapa pertanyaan yang umum ya di anak-anak. Coba lihat pertanyaan ini pernah anak Anda tanyakan tidak? Yang sebelumnya, Pak. Yang sebelumnya, yang tadi yang pertama benar. Yang slide kedua, ya. Ada yang anak-anaknya pernah menanyakan pertanyaan ini? Boleh angkat tangan ya? Angkat tangan. Coba. Oke, kita lihat ya. Baik. Kalau dilihat level pertanyaan ini level pertanyaan rendah, menengah, atau sulit? Sulit. Wah. Padahal ini slide pertama ini level biasa ya. Ya, level umum, tapi benar bagi kita saja juga sulit ya. Kita mulai yang pertama dulu. Mengapa perempuan harus mens atau melahirkan? Itu pertanyaan umum enggak? Umum sekali ya. Yang pernah anak-anaknya bertanya ini dan pernah kita jawab langsung ya. Langsung artinya memang kita jawab bukan begini. Aduh, mama sakit perut, papa sakit perut, pusing, besok aja kita bicarakan ini ya. Gitu ya. Bukan begitu ya. Tapi yang memang langsung kita jawab, pernah, siapa? Oke, Ibu jadi korban pertama saya dulu ya. Nah. Selamat pagi, Bu. Apa ini? Menjawabnya, kebetulan anak saya dua orang perempuan. Terus kalau ke kamar mandi, mereka ikut saya. Jadi kalau saya ke kamar mandi. Usia berapa sekarang? Usianya yang satu lagi K2, jadi 4 tahun, yang besarnya 8 tahun. Okay. Jadi mereka lihat sendiri kalau memang saya haid, tanya, mama itu apa, kok berdarah? Jadi ya dijelaskan, kebetulan saya background kedokteran, jadi saya jelaskan faktanya aja, jadi namanya anatominya, keluar darahnya itu namanya apa, terus nanti dia umur berapa dia akan berdua ini akan haid pada kira-kira umur berapa harus kasih tahu mama gitu. Ya, pemeliharaan Tuhan ya. Saya tunjuk pertama langsung dokter ya, Ibu. Saya tandai, saya punya asisten bayangan di sini hari ini ya. Sampai siang, thank you ya Bu. Ini di Atrasia ini ya memang masih level umum ya, memang pertanyaan sesuai perkembangan tubuh. Saya mau tanya lagi, biar kita tahu peta ya, peta dari orang tua yang datang hari ini. Yang memiliki anak usia 0 sampai 4 tahun. Bisa angkat tangannya? 0 sampai 4 tahun. Oke, baik. Sedikit ya, karena mungkin orang tua TK berpikir ini belum ya. Tapi nanti Anda mendengar ternyata banyak hal yang ternyata dimulai dari 0 sampai 4. Nanti pulang tolong diejek-ejek teman. Kasihan ya Anda nggak datang ya, lalu diajarin ya. Yang 5 sampai 8 tahun. Oke, mulai banyak ya. Baik. Oke. Silakan turun. 9 sampai 12. Wah, ini mulai banyak ini. Ya, baik, thank you. 13 sampai 18. Ya, lebih banyak ya. Ya, dari 8 sampai ke 18 itu banyak sekali. Baik, nah ini pertanyaan umum ya. Saya mau masuk ke level pertanyaan yang lebih sulit. Anda tahu toxic relationship? Relasi toksik? Ya, relasi yang beracun ini, dua-dua itu saling menyakiti tapi kok nggak bisa putus-putus. Tuh kayak Johnny Depp sama Amber Heard. Nah, kalau Ibu nggak pernah dengar harus tahu ya Ibu ya. Nah, sering ini mereka bertanya. Sering kalau mereka bertanya begitu, respon kita bagaimana? Langsung panik ya. Hah? Kamu pacaran sama siapa yang toksik? Mama udah ngomong apa-apa. Wah, tidak lagi terbuka pembicaraan itu ya. Nah, padahal dia bertanya itu belum tentu dia berpacaran.
tetapi mungkin dia melihat orang lain. Tetapi bisa juga dia menjalani hubungan itu, tapi kalau dia menanyakan pertanyaan ini berarti sang anak berada dalam kondisi yang sangat sakit dan sangat bingung. Ya. Nah, lalu kita tingkatkan pertanyaannya, oke? Apa usia maksimum perbedaan? Iya, yang tadi yang kecil saja, yang next. Mengapa Tuhan harus menciptakan dua gender? Nanti Bapak sekolah teologi dulu ya, gitu ya. Tapi ini benar nggak? Anak kita nanya nggak? Nanya. Bahkan anak TK sudah nanya, saya keluar dari mana? Bagaimana saya dibuat? Gitu ya. Nah, itu kenapa kok ada cewek sama cewek, Mama? Kok kita cewek cowok? Nggak habis-habisnya kan ya? Nah, ini level lebih. Kadang kita nggak ngerti apa itu yang mereka omongin ya. Apa pendapatmu? Ini pertanyaan bukan dari saya. Ini dari kesempatan saya berkunjung ke gereja-gereja, sekolah-sekolah, ngumpulin dari pertanyaan anak-anak. Ini murni dari mereka. Waktu itu saja saya bahkan belum tahu term frase ini selengkap ini. Ya, karena ada anak kelas 12 selesai saya memberi sesi, anak 12 itu datang kepada saya bilang, "Bu, saya mau kasih input. Tadi yang Ibu bilang itu sudah bukan 26 gender. Ada menambah apa-apa dan orang namanya ini. Jadi saya belajar dari dia. Anak kelas 12 ya. Bagikan satu pertanyaan mengenai seksualitas yang pernah anak-anak Anda tanyakan. Boleh, tadi kan sudah kenalan satu sama lain ya. Boleh ngomongin saja ke teman di sebelah. Supaya ada perasaan kita nggak sendiri ya. Walaupun kita belum bisa jawab ya. Perasaan nggak sendiri saja itu sudah kekuatan buat kita ya. Yuk, boleh satu pertanyaan yang anak Anda pernah tanyakan tentang seksualitas. Boleh dibagikan ya. Samping kiri, kalau pas suami istri ya ini saatnya lah kita omongin ya. Ya, baik. Ada yang berkenalan, baik sekali ya. Ya. Satu menit ya. Ada yang tukar HP, tukar nomor. Oke, baik, kita dengar ya. Nah, ada siapa yang mau mengorbankan teman barunya ya? Maksudnya, tadi saya sudah dengar dari rekan saya, menarik pertanyaan ini. Saya mau infoin ke teman-teman lain. Nah, ini sekali kenal nggak habis-habis ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, mari kita dengar ya. Ada bapak atau ibu mana yang mau membagikan pertanyaan yang tadi saya dengar dari rekan baru saya? Ada? Kalau saya tanya siapa yang mau kasih tahu pertanyaannya kan malu-malu semua ya. Tapi kalau kita korbanin punya teman kan kita itu keahlian kita ya. Kalau anak-anak siapa mau jawab dia langsung dia miss gitu ya. Dia ya. Nah, kita sekarang tunjuk dia. Ayo siapa? Ya, Ibu. Ibu gerak cepat daripada saya ditunjuk dulu itu sebelah-sebelahan ya tadi ya. Sebelah-sebelahan dua-duanya langsung angkat tangan. Ayo, silakan Bu. Halo, selamat pagi. Ya. Pagi. Bu, saya ingin menanyakan. Jadi biasanya anak saya pernah bertanya, "Ma, aku ini berasal dari mana?" Jadi saya bilang bahwa kamu ini berasal dari pertemuan antara selnya papa dan mama gitu loh. Lalu dia tanya lagi, bagaimana caranya selnya papa dan mama bertemu gitu. Nah, saya bingung menjawabnya, tolong Ibu kasih tahu. Iya, baik. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan besar ya. Nah, kita simpan dulu pertanyaan itu ya.
Nah, kan kita bersyukur ada dokter hari ini ya. Nah, ada dokter, ada edukator, ada teologian ya. Nah, dan kita semuanya memang mesti bersatu padu saat ini. Kadang memang tidak ada satu saklek rumus ya. Kalau tanya begini, umur begini harus jawab begini. Karena konteksnya itu sangat kaya. Gitu. Kadang kita juga bisa tidak tahu apakah ini yang paling sempurna. Tapi kita sedang mengejar apa? Kita mengejar mendampingi, tapi juga memberikan jawaban yang semakin hari semakin tepat. Ya, saya pikir hanya itu yang bisa kita lakukan, potensi yang kita bisa lakukan. Nah, kemana mereka menjawab, mencari jawaban? Waktu pertanyaan itu muncul, kemana? Kalau kita tidak berada di samping mereka untuk menjawab, kemana mereka mendapat jawabannya? Ternyata itu tidak berhenti di hati mereka. Karena apa? Kita hidup di dunia ini. We live in sexual world. Kita hidup di dunia yang itu dalam kurung saya kasih kata exploitation. Eksploitasi, dunia yang mengeksploitasi seksualitas. Hal yang normal, yang umum, yang muncul dalam diri mereka itu nature-nya, yaitu naturnya memang. Karena kita lupa mereka makhluk apa Bapak Ibu. Mereka juga bukan cuma makhluk kognitif. Kita lupa ya, kita usia 0 sampai 18, saking kita pengen, nah, ini harus jadi dokter anakku ya. Ininya harus kuat dari kecil, minum Nutrilon, Scott Emulsion, saya kasih ini. Wah, kita juga makhluk yang perlu finansial. Asuransi harus gitu ya, semua kita siapkan. Tapi kita lupa satu hal yang paling mendasar. Waktu kita hamil, kita menemukan istri hamil anak ya, yang pertama dirindukan untuk diketahui itu apa dulu? USG Bu, USG untuk tahu apanya? Hidungnya mancung enggak? Enggak, kita pingin tahu apanya Bu? Jenis kelamin ya benar ya? Enggak, hidungnya enggak mancung enggak apalah. Gitu karena punya saya enggak mancung-mancung amat kok gitu kan. Tapi waktu keluar tanpa sadar, mulai dari hari kedua, ketiga kita lupa bahwa ini adalah makhluk seksual. Dan kita baru ingat dia itu makhluk seksual waktu ini anak muda, anak-anak. Tuk, 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 gitu ya. Ketahuan nonton porno. Ya. Atau tuk, 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 tuk. Mulai pacaran. 1 bulan pacaran sama 2 orang. Gitu. Baru kita ngeh anak ini adalah makhluk seksual. Tapi sudah jauh sekali waktunya. Itu sudah dia usia 10, 11, 12 ya. Kita lupa dia itu makhluk seksual. Jadi normal sekali makhluk seksual itu memang penuh keingintahuan tentang hal yang paling mendasar di dalam dirinya. Tetapi memang ada satu hal yang sangat aneh, weird ya di dalam kita ya. Kita itu makhluk seksual tapi kenapa kok ngomongin hal seksualitas itu agak aneh, tabu buat kita. Tetapi yang lebih anehnya di sisi lain, dunia itu mengemas pembicaraan, pemahaman tentang seksualitas dengan cara yang tidak pantas. Itulah we live in sexual exploitation world. Jadi kalau kita tidak menjawabnya menurut apa yang sehat dan saleh, maka itu tidak netral. Anak kita, walaupun dia tidak mencari, tetapi pertanyaan yang menganga keluar itu, terbuka itu akan diberi makan oleh apa? Diberi makan oleh dunia. Melalui apa yang dia lihat, dia baca, dia tonton, dia nikmati, dia bicarakan, dia terima dari WA group oleh teman-temannya. Jadi mari kita ambil kembali hak kita. Itu Bapak Ibu, hak kita sebagai orang tua. Mendidik anak, seksualitas anak kita. Ya, itu hak kita. Ini satu dulu, kita mau ambil hak kita. Ya. Ini dunia mengajar ini. Lihat namanya, Erik bisa jadi Erika. Ini Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Nah, kalau kamu lagi suka jadi perempuan ya. Tapi kalau siang kamu itu rasa kamu agak feminitasnya berkurang, mau jadi laki-laki silakan. Jadi boleh jadi Erik, boleh jadi Erika. Nah, Bapak Ibu paham? Nah ini masih saya kasih level ringan yang anak-anak kita lihat ya.
Bapak Ibu, kadang kita nggak berani buka HP mereka. Kadang kita deg-degan apa yang akan kita temukan di dalam, kan? Ya, nah, dunia mengajarkan mengerikan sekali, ya. Tetapi ketika kita memahami pemahaman tentang seksualitas yang alkitabiah, bahkan ini ada satu penulis menulis begitu keren tapi begitu jelek. Dia bilang apa? One problem with pornography, atau itu semua pemahaman seksualitas yang salah adalah bahwa secara fundamental it is not sexual enough. Maksudnya kalau kita memahami Alkitab, pemahaman seksualitas yang sehat dan indah itu, semua yang ditawarkan oleh dunia itu bukan seksualitas yang benar. Itu sebenarnya enggak sexual enough menurut pandangan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan seksualitas itu begitu indah. Boleh kita baca ini bersama? 1, 2 ya. Seksualitas, kita baca ya bersama, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatannya di layar ya, 1, 2 ya. Seksualitas tidak didefinisikan dengan cara yang mengacu pada diri sendiri. Seksualitas pada akhirnya bergantung pada hukum dan kasih Allah dan bagaimana dia mendefinisikan cinta. Kenapa cara dunia mendefinisikan seksualitas sebagai aktivitas seks itu kelihatannya kotor? Karena memang bukan Tuhan yang jadi pusatnya ya. Nah, di sini kita nggak bisa mendalami lama, tapi anak-anak Bapak Ibu di SDH Kupang sudah mempelajari itu dengan mendalam, ya. Sudah begitu mendalam. Kemarin saya menemani mereka sampai bisa dengan hormat mengatakan nama alat kelaminnya. Ya, jujur saja di dalam keanehan ini, eksploitasi seks, kita bahkan tidak bisa menyebutkan nama alat kelamin kita dengan apa? Dengan mulia, dengan syukur. Itu biasanya kalau saya dampingi murid-murid itu mesti minimal 1,5 jam punya sesi. Hanya khusus itu, supaya akhirnya mereka bisa apa? Ngelihat tubuh saya mulia. Itu semua yang sudah dilihat sebelumnya itu kemudian bisa dipahami bahwa itu bukan kehendak Allah. Ya, kemarin kami guru-guru membicarakan bahkan murid kelas 5, 6. Kadang kita itu, misalnya saya pernah mengajar phonics ya. Phonics itu kan pakai huruf suara a, e, o. Waktu saya ngajar begitu itu cekikikan cewek cowok di belakang. Kenapa? Mereka sudah terpapar pornografi dan mengkorelasikannya dengan suara desahan. Kemarin ada guru yang mengatakan ada anak-anak bahkan sampai tidak bisa melihat susu dan apa Bu? Susu dan sosis ya. Susu dan sosis seperti apa adanya susu dan sosis. Bapak Ibu tahu ya kenapa ya? Karena barang-barang yang baik itu kemudian terrepresentasikan oleh pemahaman eksploitasi seks yang sudah bisa melek. Kasihan sekali tidak Bapak Ibu? Dunia yang indah ini yang diciptakan Tuhan dengan semua kemuliaannya itu tidak bisa dinikmati sebagaimana apa adanya karena sudah terjadi distorsi. Jadi kita mau kembali kepada Tuhan, ya. Kita mau lihat peta yang sudah hilang itu, yaitu apa Bapak Ibu? Alkitab. Anda dan saya tidak dilepaskan Tuhan di dalam saat yang sulit ini tanpa pegangan. Kita punya pegangan dari pencipta kita yang menciptakan kita makhluk seksual. Alkitab mencatat secepat-cepatnya di Kejadian pasal 1 bahwa kita adalah makhluk seksual. Di Kejadian 1 ayat 27. Ada yang bisa tolong bacakan Kejadian 1 ayat 27? Saya minta tolong seorang bapak ya. Kalau pas lagi bapak tersebut adalah pendeta atau hamba Tuhan, ya lebih baik lagi. Saya udah mengumpulkan 1 dokter. Ya, nanti bisa jadi tim. Ada bapak pendeta atau bapak penginjil di sini? Ada? Yang sudah emeritus juga boleh. Adakah? Ada ibu yang, oh ya bapak, silakan pak. Minta tolong ya Pak, bacakan Kejadian 1 ayat 27. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Terima kasih Pak.
Itu dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, bukan gambar dan rupa malaikat ya. Lalu ada yang menarik waktu dibilang diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Anda tahu bahasa Ibraninya laki-laki dan perempuan itu bukan kata Ibrani yang biasa menunjukkan maksudnya female or male saja. Tetapi itu kata yang menunjukkan apa? Jenis kelamin atau seks. Laki-laki, zakar. Yang sekarang kita tahu itu zakar dipakai untuk merepresentasikan apa? Alat kelamin pria. Jadi itu penggunaan kata yang sangat exact. Bahwa Tuhan menciptakan apa? Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Tetapi orang sekarang salah kaprah. Meletakkan itu di dalam kategori yang salah. Seperti apa? Rambut kan kita boleh potong, kita ubah-ubah. Lalu ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya, ada yang kulit hitam, kulit putih. Ini sama dengan laki-laki dan perempuan. Jadi kapan kita mau ubah, kita boleh ubah. Itu kategorinya benar nggak Bapak Ibu? Salah. Karena waktu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan meletakkan itu bukan dalam kategori seperti kulit hitam atau kulit putih. Tetapi itu dalam kategori kedaulatannya. Yang menggambarkan gambar dan rupa Allah. Jadi itu boleh kita ubah sesuka kita? Tidak. Dan itu melekat pada apa? Panggilan yang dia beri, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini dua hal yang paling mendasar. Nah, anak-anak kita sudah ajar di sekolah ya Bu ya, Bu Hena ya. Bahkan lebih dalam dari ini, itu khusus 1 sesi, 2 sesi. Anda boleh berbicara nanti dengan anak-anak di rumah. Kita akan melihat the lost map ini ya. Bahwa Tuhan punya desain buat laki-laki dan perempuan. Di Alkitab itu dikatakan ada beberapa ayat yang memang menunjukkan seperti apa laki-laki ilahi mau dibentuk Tuhan. Kepemimpinan yang mengasihi dan berkorban, penyediaan, perlindungan, itu semua tampak pada Kristus. Perempuan, waktu perempuan diciptakan, dia itu penolong, tapi dan hapus gambaran pembantu dari sana, hapus. Hapus gambaran dari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, hapus. Penolong di sini waktu diciptakan sesuatu yang sepadan dan sama esensi dan naturnya dengan Adam. Karena itu diciptakan waktu Adam melihat semua tidak ada yang sama kayak aku. Waktu Tuhan melihat Adam tahu dia butuh saat ada kebutuhan baru Tuhan kasih. Begitu indah ya. Tapi dunia nggak pernah lagi ngomongin keindahan ini. Dunia hanya nampilkan cowok kalau punya nafsu maka carilah. Boleh cewek, cowok, binatang, hologram. Wanita kalau punya nafsu, sexual desire, penuhilah. Dengan cara inovasi yang bisa kita lakukan sekarang. Anda bisa bandingkan sekarang yang satu mulia, yang satu kotor. Tapi kita bisa tahu yang satu kotor kalau kita tidak tahu yang mulia. Kita harus tahu yang mulia. Nah, lalu kita diberi kemampuan wanita life giver, memberi hidup. Ya. Jadi ini organ reproduksi semua bukan untuk dieksploitasi. Tapi Tuhan rancang begitu indah untuk bisa memberi hidup. Nah, ini memimpin anak-anak perempuan untuk memegang bagian tubuhnya yang mens setiap bulan. Ada loh anak perempuan yang karena mens setiap bulan, dia memikirkan untuk jadi laki-laki. Ada. Tetapi parahnya kalau zaman saya, itu enggak kejadian kan ya? Karena memang sulit mens setiap bulan. Karena internal confusion saja, waktu itu enggak ada external confusion. Kalau kamu enggak senang jadi perempuan, boleh jadi laki-laki. Waktu zaman kita enggak ada ya Bu. Kita kan mungkin mirip lah ya level zaman kita ya Bu. Ya. Tapi sekarang kalau orang mengalami confusion itu, ada suara dari luar yang bilang apa? If you don't feel that it is yourself, then change it. You have the right. Dan yang ngomong itu kalangan ternama yang masuk di Times Magazine. Harry Styles, Anda pernah dengar Harry Styles? Ya, pemenang Grammy loh albumnya. Waktu konsernya saya nonton dari YouTube. Wah, kalau saya ini anak muda sekarang umur 16 ikut di sana. Saya pasti sudah merasakan bahwa inilah hidup yang sehidup-hidupnya. Harry Styles konser lalu dia ambil itu bendera LGBT begitu besar. Dia berlari di sepanjang stadion. Begitu megah Bapak Ibu. Saya berpikir anak saya kalau di sana tidak diperlengkapi dengan ini.
Waktu di sana dia pasti akan ditelan. Bahwa apa? Inilah hakikat diri saya. Dia bisa berpikir begitu karena dia belum pernah ngelihat yang mulia itu. Belum pernah ada ngomongin kebenaran itu ke dia. Bahwa bukan Harry Styles, bukan siapapun di majalah magazine yang ternama yang sekarang kamu lihat. Bukan juga UN, United Nations, sekarang atas nama apa? Hak asasi manusia. Ya, bukan. Tetapi siapa? Tuhan punya rancangan dari awal. Nah, makanya kita harus tahu itu. Makanya judul seminar ini adalah kebenaran. Dan tunduk, submit. Wanita yang tunduk pada pria yang seperti ini. Nah, anak-anak kalau dikasih lihat ini pasti banyak, gitu kan ya. Yang dia ingat mungkin, kok emakku nggak kayak begitu mah, Bu, gitu. Aduh, bapakku nggak begitu. Lalu semuanya, tuh. Lalu dia ingat temennya yang cewek ya, yang bosi gitu ya. Nah, tapi saya cuma balikan pertanyaan, tunggu dulu ya. Itu panjang kalau mau dijawab. Coba kamu lihat ini dua. Kalau dalam sebuah rumah, ada suami istri yang kayak begini. Rumah itu seperti apa, Nak? Langsung anak-anak polos kan? Ada satu anak SMP begini. Kayak surga, Miss. Kayak surga, Miss. Benar, udah, that's it ya. Nah, tapi kita semua memang perlu apa? Bergantung sama Kristus untuk seperti itu. Bergantung pada Kristus untuk mengampuni. Bahkan bapak mama kita yang enggak seperti itu. Untuk mengampuni kita bahkan yang dalam dosa kita masih jauh dari itu. Ya. Nah, ini hanya pembukaan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tahu dasarnya ini, baru kita jalan ke perjalanannya ya. Nah, inilah definisi seksualitas. Kita baca Bapak Ibu 1, 2 ya. Seksualitas adalah karunia Allah dengan batasan-batasan agung dari Allah. Bisa next? Tunggu ya sebelum ini. Ya, yuk. Jadi seksualitas bukan terutama mengenai aktivitas seks. Jadi kalau ngomong tentang seksualitas, kalau kita paham tadi kita makhluk seksual, maka seksualitas adalah ini. Kita baca ya, 1, 2 ya. Seksualitas adalah terutama mengenai menjadi laki-laki dan perempuan yang sesuai kehendak Allah. Itu mendasarnya. Kamu diberi Tuhan jenis kelamin perempuan yang mempengaruhi tubuh, emosi, dan perasaanmu. Dan di dalam setiap tahapan usia beda-beda ya. Nah itu bagaimana nih sekarang ditumbuhkan ya. Kan itu nature-nya, natur. Bagaimana nurture-nya diasuh sesuai itu. Supaya semua selaras integrasi. Dan hidupmu itu dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Indah enggak Bapak Ibu? Ada enggak yang ngajar kita ini? Sebelumnya enggak, karena diajar budaya ya kita ya. Nah jadi bukan hanya pendidikan seksualitas, bukan hanya mengenai apa ya dan tidak. Perbincangan besar satu kali untuk seterusnya, tidak. Ya ini tenang kita ya, jadi kita enggak usah buat satu seminar di rumah. Gitu ya, saya pernah bawain di satu gereja, tiba-tiba sebelum pulang itu ada ibu 3 berkumpul di depan pintu. Wajah mereka itu penuh antusias tapi juga pucat begitu kan. Nah waktu itu temanya tentang pornografi ya. Saya di pintu dicegat, Bu boleh enggak kami undang ibu? Ya saya pikir ke gereja mana ya? Kemana? Undang kami ke rumah kami katanya. 3 ibu-ibu, untuk apa Bu? Kita kumpulin anak-anak kami dan anak-anak tetangga kami. Minta ibu itu berkhotbah di rumah untuk mereka. Gitu. Nah jadi bukan begitu ya. Berita gembiranya tidak harus dengan cara begitu. Caranya apa? Dengan relasi dan kehidupan yang Anda punya dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Nah ini kita lihat ya. Jadi ini, kita baca bersama Bapak Ibu 1, 2 ya. Pendidikan seks Alkitabiah adalah suatu proses berkesinambungan dengan pengajaran, diskusi, dan keteladanan mengenai seksualitas yang saleh. Dengan apa? Pengajaran. Enggak harus selalu, kadang bisa dengan diskusi. Kadang bisa, lalu yang pasti harus dengan apa? Dengan keteladanan. Jadi misalnya simple kayak tadi ibu tadi. Ibu siapa namanya? Ibu Desi. Ya Ibu Desi, sang anak ketika tahu sudah dijelaskan tentang mens ya. Lalu dia melihat mamanya itu walaupun mens tetap bersemangat kerja. Ya, lalu bersih.
Tidak sembarangan buang itu pembungkusnya. Bagaimana mama membersihkan diri dan pakaian waktu setelah mens, itu menjadi keteladanan buat anak. Begitu sederhana? Sederhana, tapi begitu mendasar. Nah, dan ini ya, orang tua adalah pendidik seksualitas paling utama, Bapak Ibu. Nah, ini guru-guru sudah dapat semuanya, tapi kami perlu berpegangan tangan, bergantung pada pokok yang utama, yaitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang anak kita itu sekarang punya support system yang lengkap. Keluarga, papa mama, dan guru. Ya, kita ini sedang merapatkan diri ke mereka. Lalu relasi anak orang tua yang akrab dan intim itu penting. Nah, mengapa saya senang tadi yang 0 sampai 4 datang? Karena sebenarnya dimulainya di Anda. Biasanya kalau masuk ke 9 sampai 12, itu sebelumnya enggak ada hubungan, itu sulit sekali. Ya bisa, tapi mungkin awal-awal anak-anak kita akan lihat kita itu, mama papa kok tiba-tiba jadi lebay ya, gitu ya. Yang dulu aku ajak main enggak mau, tapi sekarang kok jadi kayak lebay-lebay, agak mendekatkan diri kepada aku ya. Begitu ya, bisa ya, tapi enggak apa, jalani saja. Ya, itu harus dilabrak kalau kita memang dulu enggak terlalu dekat. Tapi kalau 0 sampai 4 sekarang, ini saatnya ya, malam capek, kalau mereka jam 10 masih bilang, mama main yuk gitu ya, tetaplah main, walaupun seperti mayat hidup ya. Badan kita saja ngikut, tapi hati, otak kita udah gak ngikut ya. Tetaplah, nanti itu akan jadi ruang yang dibawa sampai waktu usia mereka remaja. Itu nanti cuma menjadi satu-satunya ruang untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan seksualitas mereka. Nah, saya bersyukur, saya mau testimoni sedikit, karena ada ruang itu, anak saya sekarang cukup melibatkan saya dalam perkembangan seksualitasnya. Dia dapat di sekolah, waktu mandi, tiba-tiba dia teriak, mama, mungkin mandi dia lihat tubuhnya ya, mama, kok aku belum puber primer ya ma? Dari kamar mandi teriak. Saya langsung, wah inilah tiba saatnya ya, sudah masuk ya. Saya tarik nafas dulu ya, apa puber primer J? Gitu. Oh ini, mimpi basah katanya. Oh kamu belum ya, baru tahu kan? Belum. Kamu jadi sudah puber apa? Puber sekunder ma, dari kamar mandi. Puber sekunder itu apa? Ini bulut ketiakku sudah banyak. Begitu ya. Saya pikir tetangga juga aneh lihat ini pembicaraannya ya. Nah tapi bisa terjadi seperti itu. Jadi ibu bapak yang 0 sampai 4 hari ini Anda punya potensi yang besar ya. Untuk bangun dan bawa ruang itu. Nah, pendidikan seks adalah pembentukan karakter. Jadi pesan positif lebih kuat dari pesan negatif. Allah kita dapat mengampuni, memulihkan, dan menebus. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang datang kondisinya berbeda-beda, ada yang sudah ada masalah ataupun belum, ada kemungkinan itu semua nanti ditanya jawab, kita akan ngomongin itu ya. Nah, ini sebenarnya baru masuk ya. Kita akan lihat tadi kan berkesinambungan 0 sampai 4, tapi yang di atas perlu lihat juga. Jadi biar paham, oh dulu sama sekali belum pernah ada ini. Oleh karena itu kenapa jadi begini sekarang? So saya perlu mulai seperti ini, walaupun umurnya sudah 12. Ya, nah mari kita lihat. Mereka tumbuh cepat, jangan buang waktu, mari mulai. Oke. Nah fokusnya sekarang ini rasa hormat dan menghargai apa? Kata kuncinya apa di sini apa? Bapak Ibu? Tubuh. Walaupun sepertinya dia belum terlalu fokus pada pertumbuhan ini organ-organ seksualnya, tapi apa? Sebenarnya organ seksual yang sangat mudah dilihat adalah keseluruhan tubuhnya. Ya, fokusnya ke tubuh. Ini fondasinya. Karena nanti dia sudah menghargai tubuh di usia selanjutnya, baru dia bisa apa? Jujur dengan apa? Pikiran atau emosi yang keluar waktu tubuhnya itu berubah. Ya. Jadi di usia ini dia harus sangat menghargai tubuhnya. Pada masa ini anak-anak dibantu untuk belajar menghargai tubuh yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka dan bagaimana mereka menjaganya. Apa yang normal? Nah, bertanya tentang perbedaan gender atau jenis kelamin. Sudah terjadi Bapak Ibu? Ya, normal. Menstimulasi diri sendiri di tempat umum atau di kamar tapi bukan sebagai fantasi. Bicara tentang toilet training dan mandi. Nah, ada murid kami yang kami lihat lama TK ya, kok di toilet lama, lalu memakai air semprotan. Waktu kita selesai buang air kecil, lama ternyata
dia merasakan kenikmatan karena menyemprotkan semprotan tersebut ke organ reproduksinya ya. Nah, jadi kita jangan langsung panik, wah kecil-kecil sudah belajar masturbasi dari mana? Gitu, karena kan dia intuitif dan perseptif ya, sangat dengan perasaan. Jadi waktu menemukan sesuatu yang menimbulkan rasa nikmat, anak suka mengulang-ulang gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, maka kami tuntun. Itu kenapa tidak terlalu baik dilakukan terus-menerus. Ada kegiatan lain yang lebih baik. Nah, kita bawa bersepeda, melompat, apa yang kita temukan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, itu masih dalam ranah normal. Nah, di usia ini tugas yang harus dijalani anak-anak ya. Nah, kalau biasanya ini enggak, ini jadi masalah di atas. Kita baca bersama ya. 1, 2, ya. Dekat dengan ayah dan ibu, identifikasi dengan gender orang tua yang sama, anak laki-laki ke ayah dan anak perempuan ke ibu. Menghargai perbedaan gender orang tua, menghargai ayah dan ibu. Jadi hati-hati kalau misalnya musim kehidupan di keluarga kan beda-beda. Ada yang sedang pada saat itu mama pekerjaannya sedang baik, bapak sedang mungkin merosot ya karena berbagai faktor. Nah, mama perhatikan di rumah tetap menghormati papa. Jangan merendahkan ayah di rumah, terutama di hadapan anak. Kalaupun sampai perlu bergulat ya, bertengkar, carilah tempat yang tidak bisa dilihat anak. Ya, karena di sini anak sedang melihat visual display hubungan yang sehat, butuh sekali. Bagaimana laki-laki yang sehat ya, bagaimana perempuan yang sehat ya, feminitasnya itu sangat ini ya. Sehingga pendampingan dari orang tua perlu seperti ini. Dampingi anak. Tidak ada yang dapat menggantikan kuantitas dan kualitas waktu bagi mereka. Konsisten, lembut hati, tunjukkan sukacita dan rasa syukur atas peran orang tua sebagai ayah atau ibu, suami atau istri laki-laki dan perempuan pekerja atau di rumah dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang anaknya sudah SMP juga lihat ya, waktu anakku kecil ada terjadi enggak hal yang berbeda dari ini? Nah, apa kaitannya dengan dia sekarang? Ya. Ajarkan pada anak desain atau rancangan Tuhan tentang penciptaan, pernikahan yang kudus, keluarga dan kelahiran. Sedapat mungkin usahakan tidak banyak berganti pembantu atau pengasuh ya. Nah, tapi kalau itu terjadi, itu sempat terjadi dalam hidup saya dulu. Nah, jadi saya perlu ambil waktu khusus untuk redeem ya, menebus itu dengan dia. Nah, itu sampai ada masa itu saya sangat bergumul dengan support system nanny yang sampai saya kan kerja mengajar dia merokok dan meminta-minta. Nah, itu butuh sampai 3 tahun saya untuk menyelesaikan itu, membereskan itu di anak. Tapi akhirnya saya berhenti kerja. Ya, sampai anak umur 5 tahun saya baru kerja lagi. Jadi kadang harus ada pengorbanan. Ya, saya berhenti kerja, itu pun pasti pendapatan berkurang banyak ya, tetapi memang itu adalah harga yang harus dibayar begitu. Nah, ajarkan sebutan organ intim yang sesuai dengan nama dan fungsinya. Jangan diselewengkan atau dipakai main-main ya. Ya, enggak usah ganti misalnya dengan burung, dengan lonceng gitu. Justru pada usia begini dia memang belajar setiap kata dengan ini. Ya, karena nanti kalau kita nggak ajarkan kata yang benar dengan rasa hormat, dia melihat. Nanti waktu masuk ke mau puber, dia melihat itu dari ini dengan menggunakan itu dengan kata yang aneh dan tidak sepantasnya, dia tidak punya pembandingnya. Ya, mereka akan berpikir memang begitulah seharusnya itu dipandang. Tapi kalau dari Anda dia melihat bukan begitu, dia akan ada perbandingan. Waktu yang buruk itu terjadi. Bukan begini, begitu. Ya. Nah, ajarkan perbedaan antara wanita dan pria termasuk perbedaan yang mendasar yaitu organ intim yang dimiliki pria dan wanita. Caranya gimana? Bu, mengerikan sekali ini bagaimana? Saya perlu tempel di kamar mandi saya dengan gambar-gambar. Enggak. Kemarin kita dengan guru-guru ya. Wah, mungkin karena Anda sangat semangat ya. Nah, kemarin ada satu pasang guru kami ya, testimoni, baik sekali sang bapak. Sang ayah mulanya berpikir ya tidak perlulah semua urusan dikerjakan ibu ya. Lalu ibu juga berkata jangan, kalau misalnya anak pipis gitu ya,
papa temenin. Biar papa bisa ajarin bagaimana buka celana. Lalu kalau dia nanya tentang alat kelaminnya, papa bisa menjawab. Karena punya papa kan sama dengan anak. Ya, ada cara menjawab dengan baik. Nah, mulanya papa itu tidak merasa ini. Tapi pas papanya kemarin ikut sesi ya. Nah, papanya juga yang ditunjuk untuk apa? Ada latihan untuk bagaimana ngomongin itu. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi papa ini berjanji, sekarang bukan istri lagi semuanya yang menggang anak. Saya khusus terutama ya, walaupun saya capek di bagian-bagian yang butuh bisa dekat sama anak laki-laki ya. Itu apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan seksualitasnya, mandi, pipis ya, atau kegiatan bermain. Anak laki-laki, anak perempuan yang main dengan bapak itu dapat punya sisi dimensi main yang rough, tapi yang ada fleksibel. Rough itu main sama bapak lebih kasar ya, tapi lebih fleksibel tidak? Hah? Iya, lebih ada ruang. Main sama mama kelihatannya aman, tetapi baru 2 langkah, no, gitu ya. Baru maju, aduh, gitu ya. Nah, jadi baik sekali kalau bapak juga ikut ya, karena anak akan mendapatkan dimensi yang sangat kaya. Dimensi 2 paradoks, 2 sisi yang berbeda. Yaitu dimensi memang harus ada atur gitu lah ya. Kalau bapak bawa anak ke mall sendiri juga pusing kita ya. Nah, ada yang atur tetapi juga apa? Ada bisa fleksibel. Jadi anak kalau sudah terbiasa itu dia akan lebih matang. Nah, lalu ajarkan kebersihan ya. Tentang tubuh itu penting sekali. Tunjukkan sukacita dan syukur untuk pernikahan yang kudus, kandungan, kelahiran. Ya, buatlah kegembiraan kalau ini ada yang undang waktu lahiran ya. Jangan hanya aduh kasih angpau lagi nih. Gitu. Enggak. Gitu loh. Anak itu ngelihat dari kita, oh, kelahiran anak, pernikahan itu indah ya, seneng ya. Anak umur begitu kan yang suka ikut fancy-fancy kan ya. Kalau 8 udah goodbye my love gitu ya. Nah, ini, jadi kita itu harus buat sandiwara walaupun kita nggak begitu. Sambil keluarin angpau sambil gembira. Aduh seneng loh akhirnya ya. Uncle ini sama uncle ini bisa married loh. Mereka sudah saling mencintai lama. Maaf. Uncle sama auntie, maaf ya. Anda cermat sekali ya. Nah, mereka karena mereka belajar dasar hubungannya. Uncle sama auntie loh, begitu. Ya. Nah, tetapkan batasan untuk melindungi agar mereka belajar tentang sentuhan yang baik, sentuhan tidak baik, sentuhan mengganggu. Dan anak mengekspresikan perasaan bila ada orang yang menyentuhnya ya. Nah, hargai mereka bila berkata tidak. Ini mungkin bila anak mengalami suatu kejadian yang menyakitkan dan tidak menyenangkan bagi mereka. Nah, jawab pertanyaan anak sesuai usia mereka ya. Kalau enggak bisa bilang nanti besok. Lalu ajarkan bahwa benar Allah Bapa sangat mengasihi anak-anaknya. Oleh sebab itu kita harus membalas cinta kasih Allah dengan menjaga kekudusan tubuh. Hati-hati membanding-bandingkan tubuh size anak dengan anak lain pada masa ini. Walaupun kadang kita untuk supaya melecut dia ya. Kemarin ada beberapa anak remaja selesai sesi nangis di sana. Tentang orang tua. Kami tahu papa mama itu pingin kami itu lebih maju. Tapi kalau cara ngomongnya dengan selalu bandingin saya dengan kakak, itu sakit sekali Bu, gitu. Jadi nangis, saya kasihlah nangis tuh. Ya. Kadang apalagi kalau itu diterima sejak kecil ya. Lihat kaki cicimu, kaki kakakmu itu panjang, kamu kayak pemain sepak bola tebal begitu. Makanya kalau keluar tuh pakai sandal. Jangan lari-lari terus, anak cewek ini jadi anak cowok. Ya memang nanti waktu dia umur 6-7 dia sudah bisa baca di media yang dibaca kalau kamu memang gak cocok jadi anak cewek, kamu jadi cowok lah. Ya. Tapi di usia itu mama papa harus assure, walaupun betismu besar, tapi bisa, wah ini kaki sehat ya, diurut-urut tiap hari, disyukuri, begitu ya. Jadi walaupun badan anak mungkin apa gitu, tapi bukan dibandingkan. Ini sangat basic ya. Ini 0 sampai 4. Baru 0 sampai 4 Bapak Ibu. Ada 5 sampai 8, 9 sampai 12, 13 sampai
18 ya. Saya akan tutup dengan hal-hal inti dari usia tersebut ya. Lalu kemudian nanti ada 50 menit untuk Q&A. Nanti pertanyaannya tentu pasti akan berkaitan dengan ini jawabannya. Jadi saya nanti akan langsung refer ke ini ya. Ke apa yang belum saya tampilkan ya. Nah, kalau 0 sampai 4 tadi itu namanya apa? Persiapan. Nanti 5 sampai 8 namanya apa? Pencegahan. Kenapa namanya pencegahan? Karena nanti 9 sampai 12 ada sesuatu selain Anda yang bekerja di dalam diri anak, yaitu apa? Hormon. Makanya perlu persiapan ya. Persiapan pencegahan. Supaya waktu hormon itu datang di 9 sampai 12, itu pertama kali mereka mengalami ya. Ini ada ibu dokter ya, nanti bisa ini. Kira-kira umur 11 itu hormon mereka masih lumayan mau mirip hormon estrogen sama hormon cowok apa? Testosteron. Itu maksudnya masih dalam kadar yang tidak berbeda jauh. Tetapi waktu umur 12 seseorang puber itu meningkat berlipat-lipat. Estrogen itu menjadi 8 sampai 10 kali dari sebelumnya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kenapa tiba-tiba anak Anda simpang siur begitu ya. Enggak jelas bentuknya, apalagi laki-laki. Karena hormon testosteron itu memang untuk agresivitas. Ya, dan itu berlipat-lipat. Tapi itu baru mereka terima sehingga SMP itu masa yang sangat sulit sebenarnya. Bapak Ibu. Oleh karena itu kenapa? 0 sampai 4 persiapan. 5 sampai 8 pencegahan. 5 sampai 8 itu sepertinya masa terakhir untuk orang tua membangun kedekatan dengan anak supaya waktu hormon itu datang sudah ada ruang, sudah ada hubungan, sudah ada kebiasaan berpikir, berbicara, bertindak supaya apa? Sama-sama kita 9 sampai 12 itu jalanilah ups and downs itu bersama. Makanya 9 sampai 12 itu mungkin Anda membayangkan namanya pasti ngeri. Kalau sudah persiapan, pencegahan kan sesuatu yang buruk kan ya. Anda mau memberi nama apa kepada usia 9 sampai 12? Masa perang. Semua P kan ya. Apa? Persiapan, pencegahan itu perang gitu ya. Tapi yang luar biasa ini Rob Jackson, saya pakai hasil karya Rob Jackson ya dari Focus on the Family, itu semua ada di bawah, nanti bisa dilihat. Beliau menamakannya nama yang sangat indah, bukan perang. Sudah persiapan kok, benar kan? Sudah pencegahan kok. Kalau itu sudah, kita bisa apa? Sama anak, penata layanan. Penata layanan artinya apa? Mengurus. Stewardship. Indah enggak? Jadi kalau ini levelnya dari 0 sampai 4 kita dampingi, siapin, lalu cegah, baru 9 sampai 12. Anak-anak bisa, walaupun ups and down, bisa apa? Penata layanan. Hormon, gejolak, tapi juga ada hal positif muncul. Yang dulu dia nggak bisa pikirin, dia sekarang sudah bisa pikirin. Yang dulu dia cuma konkret, sekarang sudah bisa abstrak. Kalau dulu kita mau ngajarin dari mana kamu keluar, kita susah. Karena dia cuma bisa konkret, gitu ya. Dia belum bisa abstrak. Tapi waktu 9 sampai 12 sebenarnya dia mulai bisa abstrak. Tapi semua itu dikacaukan karena tidak ada hubungan dengan orang tua yang baik. Lalu hormon itu bekerja, dia mulai keluar ke dunia luar. Itu semua kelihatan kacau balau, makanya tidak terjadi penata layanan. Apa yang sebenarnya berkembang dengan lebih baik, dengan lebih besar kapasitas dari sebelumnya, jadinya tidak terpakai. Dia yang sebenarnya mulai bisa berpikir kritis, tetapi karena tidak ada tahapan sebelumnya, maka digunakan untuk mengkritisi orang tua. Ya, slamming the door. Ini pintu, karena sebelumnya tidak ada masa persiapan dan pencegahan yang baik. Nah, sesudah itu baru terakhir 13 sampai 18 apa Bapak Ibu? Fulfillment, yaitu apa? Pemenuhan. Ya, jadi ini jalur yang memang dibuat baik-baik, tapi membutuhkan keterlibatan kita di dalamnya. Ya, Bapak Ibu. Ya, intinya kita melihat ada jalan,
ada. Ya, nah, nanti di dalam sesi Q&A kita akan langsung ke dalam pertanyaan case yang ada ya. Boleh saya nutup bagian ini dengan doa? Ya, kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu menyebutkan nama anak Anda ya. Doakan mereka dan serahkan diri Anda pada Tuhan melalui apa yang sudah Anda dengar. Lihatlah, Tuhan ingin anak Anda bertumbuh indah sebagai laki-laki ilahi atau wanita ilahi. Dengan semua bagian tubuh yang Tuhan perlengkapi dia. Bahkan organ reproduksi, hormon yang membawa perasaan, keinginan, keunikan yang sangat-sangat distintif. Tuhan, kami bersyukur untuk anak kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tapi kami juga gentar sekali ya Tuhan. Kami hidup di abad yang Engkau nubuatkan dalam Alkitab-Mu sudah terjadi. Masa akhir, masa yang sangat sulit. Orang akan menjadi dingin dan kasih berkurang, tetapi arogansi meluap-luap. Manusia semakin meninggikan diri di atas Tuhan, dan satu bentuk yang kami alami adalah seksualitas, aktivitas seks yang dieksploitasi, yang menjadi gambaran dari bagaimana kami memenuhi kekosongan kami saat ini. Tuhan, apa yang kami sudah dengar, Tuhan bantu kami untuk menggumulkannya, bekerja denganmu, dengan kebenaran ini, dan di dalam satu persatu case yang kami hadapi dengan anak kami boleh mendampingi mereka. Ini kami Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.